Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah kita mulai memudarasah kitab Qawaidul I'lal li Syekh Mundzir Nadir yang diringkas oleh Syekh Farid Zain Al-Afandi. Ya, dua orang ini min ulama Indonesia ya, rahimahumullah wa hafizahumullah jami'an. Kita mulai dengan al-muqaddimah, memperkenalkan apa itu al-i'lal ya. Jadi kitab ini ingin menyebutkan kaidah-kaidah i'lal. Jadi qawaid itu kan jam'u qaidah. Ya, makna kaidah itu amrun kulli yantabiqu alaihi al-juz'iyat atau tantabiqu alaihi al-juz'iyat, itu kan kaidah. Nah, al-i'lal itu sendiri ini perlu kita bedakan al-i'lal dengan ibdal. Jadi perlu kita ketahui bahwa beliau di sini akan menyebutkan kaidah-kaidah i'lal. Dari ta'rif yang akan kita sebutkan masing-masing di i'lal dan ibdal, ya harapannya nanti kita bisa bedain. Nah, al-i'lal itu sendiri kata ulama taghyiru harfil illah litakhfif. Jadi merubah harful illah, termasuk harful illah di sini hamzah. Jadi taghyiru harfil illah wal hamzati litakhfif. Nanti bisalasati turuk atau bisalasi turuk, dengan 3 cara. Jadi merubah harful illah dan hamzah ini karena konteksnya ingin meringankan dengan 3 cara. Imma bil qalbi artinya dengan merubah kepada huruf yang lain. Kedua, bil hadfi berarti dengan menghapusnya. Yang ketiga, bi at-taskin artinya bil iskan, dengan mensukunkan. Ini yang kita kenal juga dengan nakal. Jadi dari 3 cara ini berarti apa? Tersimpulkan al-i'lal itu ada 3. Ada al-i'lal bil qalbi, ada al-i'lal bil hadfi, ada al-i'lal bit taskin atau bil iskan, atau ini yang kita kenal dengan an-naql, naqlul harakah. Maksudnya naqlul harakah dari harful illah sehingga dia menjadi sukun. Nah, imma disebut dengan mensukunkan atau dengan nakal. Jadi saat i'lal itu merubah harful illah dengan tujuan meringankan, takhfif. Dengan 3 cara tadi. Hadzaf, qalb, sama an-nakal, atau kita sebut dengan al-iskan. Sehingga dari yang kita sebutkan, i'lal itu berarti berkaitan hanya dengan harful illah dan diikutkan dengan apa? Dengannya hamzah. Jadi nggak berlaku di huruf yang lain. Jadi ketika nanti disebutkan sama Syekh Qawaidul I'lal, ini ingin menyebutkan apa? Perubahan huruf illah saja. Nah, ini yang kita kenal juga dengan tasrifun lafzi. Yang kita kenal juga dengan apa? Tasrif lafzi. Kan tasrif itu kan ada yang tujuannya makna, ada yang tujuannya apa? Lafadz, dalam memudahkan pelafalan saja. Nah, yang tujuannya lafadz ini apa? Ini kita sebut dengan tasrif lafzi. Nah, inilah yang kita sebut dengan i'lal. Dan itu hanya berkaitan dengan apa? Dengan perubahan harful illah. Maka kalau kita baca nanti dari kaidah pertama sampai terakhir, yaitu hanya apa? Membahas harful illah dan diikutkan juga dengannya apa? Hamzah. Nah, setelah i'lal ada yang namanya ibdal. Ibdal ini kita tulis definisinya, ja'lu harfin makana harfin akhar mutlaqan. Jadi ja'lu harfin makana harfin akhara mutlaqan. Ja'lu harfin makana harfin akhara mutlaqan. Jadi menjadikan sebuah huruf di tempat huruf yang lain. Antum tulis mutlaqan tadi. Mutlaqan itu maksudnya apa? Mau hurufnya tadi huruf sahih ataupun huruf illah. Jadi ibdal ini kan kita sederhanakan bisa kita sebut dengan apa? Merubah toh? Merubah sebuah huruf ke huruf yang lain kan, tapi ini tidak terbatas pada huruf illah saja.
Jadi mutlakan kita bilang, mau huruf illah ataupun juga huruf sahihah. Sehingga misalkan antum sudah lewat misalkan di tasriful izzi, istabara itu asalnya apa? Istabara kan? Jadi kan taul iftial itu kan apa? Kalau faul iftialnya itu misalkan huruful itbaq, maka kan taknya diubah menjadi apa? Ta. Ada merubah huruf kepada huruf lain nggak kita? Ada kan? Merubah tak menjadi apa? Ta. Karena ini harfun sahih, maka ini disebut dengan ibdal. Tahu Ustaz? Kalau misalkan kita bilang qala asluhu qawala, kita ubah waw menjadi alif. Ini berkaitan dengan apa? Harful illah toh. Ini disebut dengan i'lal, juga bisa disebut dengan ibdal. Jadi bahasanya kata ulama, ibdal itu lebih umum daripada al-i'lal bil qalb. I'lal bil qalb tadi apa? Al-i'lal bil qalb itu kan dengan merubah toh, merubah harful illah kepada huruf yang lain yang dia juga harful illah. Tapi kan khusus bagi huruf illah saja. Tapi kalau ibdal, mengganti satu huruf dengan huruf yang lain, menempatkan satu huruf di tempat huruf yang lain, itu mutlaqan. Ini berarti apa? Tidak terkhusus pada huruf illah saja, melainkan juga apa? Terjadi di huruf sahih. Sehingga al-ibdal a'ammu minal i'lal. Istabara, jadi istabara ini kita sebut dengan ibdal. Qawala menjadi qala, ini kita sebut dengan i'lal dan juga apa? Ibdal. Dalam satu apa? Satu waktu. Jadi saja. Tapi kalau misalkan kita menyebutkan ya lam yajri atau mungkin yang lebih spesifik itu kan berkaitan dengan nahwu ya. Misal kalau ana bilang ghazin, itu kan nanti ada penghapusan ya. Ghazin itu yang dimangkus dari ghazi, al-ghazi. Kalau ana tidak alif lam kan dia bertanwin. Jadinya apa? Ghazin. Nanti kita hapuskan ya-nya karena ada perjumpaan dua sukun. Kita hapus ya-nya sehingga menjadi ghazin. Ini kita sebut dengan apa, Ustaz? I'lal atau ibdal yang kayak gini? Yang kayak gini berarti berkaitan dengan apa? I'lal atau ibdal? I'lal. Kenapa? Berkaitan dengan penghapusan. Tamam, Ustaz. Dari segi apa ya kita bilang thariqah, dari segi cara merubah tadi, kalau i'lal itu lebih umum. Kenapa? Dia tidak hanya dengan merubah huruf, tapi juga dengan apa? Menghapus dan juga dengan apa? Menakal harakah. Tapi kalau ibdal tadi kan jelas, hanya dengan apa? Menempatkan satu huruf ke tempat yang lain. Jadi ya. Ini ala kulli hal, ini untuk muqaddimah, memuqaddimahi apa yang akan kita baca di Qawaidul I'lal li Syekh Nadir Mundir yang diringkas oleh Syekh Farid Zain Al-Afandi. Jadi kita perlu bedakan antara i'lal sama ibdal. Dan tadi seperti yang kita sebutkan bahwa ini kitab ingin membahas kaidah i'lal, berarti perubahan-perubahan yang apa yang berkaitan dengan harful illah saja. Baik itu nanti dengan qalb, dengan hadzaf atau dengan nakal yang kita sebut dengan taskin atau iskan. Jadi saja. Jadi kita baca muqaddimahnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'anallahu bi ulumihi wa ulumikum fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waqana wa najjayna minal asqami wal ilal. Ya, beliau di sini memulai risalahnya dengan al-basmalah. Ya, kita bilang li asbab. Iktidaan bil Qur'anil Karim, ta'asiyan bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu qauliyah atau juga apa? Fi'liyah. Kemudian juga iktidaan bil anbiya. Iktidaan bil anbiya. Kemudian juga apa saat? Iktidaan bi ahlil ilmi. Kemudian yang terakhir tabarrukan bismillahi ta'ala. Jadi ada beberapa sebab kenapa al-musannifun itu memulai risalah mereka dengan al-basmalah. Kemudian juga beliau mulai dengan alhamdulillah, dengan perkataannya alhamdulillahilladzi waqana. Waqana artinya hafizana, ya, menjaga kita, wa najjayna ay wasallamana, menyelamatkan kita, minal asqam. Al-asqam jamak dari saqam. Wal ilal jamak dari illah yang artinya al-marad, yang artinya besar ya penyakit. Nah, di perkataan Syekh minal asqami wal ilal, nah ini disebut dalam ilmu badi dengan bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal itu apa? Dzikru syai'in yush'iru, dzikru syai'in fil muqaddimah
yushiru bimaudu'il kalam. Nah, jadi menyebutkan sesuatu di muqaddimah, di prolog, di pembukaan yang itu mengesankan apa yang akan dibicarakan di mana, di inti daripada al-kalam ataupun juga al-kitab ataupun juga al-khutbah. Alhamdulillahilladzi waqana wa najjayna minal asqami wal ilal wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi hadana wa akhrajana minad dhalal wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fid dini bil anfusi wal amwal. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi petunjuk kepada kita dan mengeluarkan kita dari kesesatan, kepada pengikut-pengikutnya. Alun nabi di sini karena konteksnya itu artinya atba'uhu, artinya pengikut-pengikutnya, kullu mukmin walau asian, wa ashabihi alladzina jahadu fid din bil anfusi wal amwal, kepada pengikutnya, sahabat-sahabatnya yang berjuang dalam agama, dalam membela agama dengan diri mereka dan hartanya. Amma ba'du, ini yang kita sebut dengan faslul khitab, kalimatun yu'ta biha lil fasli bainal muqaddimah wal mawdu'. Beliau sebutkan prolognya, fahadhihi qawaidul i'lal. Seharusnya ya setelah ba'du ada alfa saja, alfa yang dia apa, al-waqi'ah fi jawabi syartin. Amma ba'du fahadhihi qawaidul i'lal. Nah, tadi sudah kita sebutkan saja i'lal itu ya. I'lal itu apa? Perubahan harful illah secara khusus dan diikutkan dengan mereka paham hamzah untuk meringankan, litakhfif. Nah, untuk meringankan pengucapan. Makanya ini juga yang kita sebut dengan apa? Tasrif lafzi. I'lal ini yang kita sebut dengan tasrif lafzi. Fahadhihi qawaidul i'lali fi sarfi li Mundir Nadir. Sakaran. Ini daerah mana ini? Tahu nih, Sakaran. Ya tadi daerah itu mungkin Kertosono, Ngawi. Ma'ahadfi ma fil asli minal lughatil jawiyati. Ya, ini kan diringkas sama Asy-Syaikh tadi, Farid Afandi tadi, Zain Farid Afandi hafizahullah taala. Ya, beliau meringkas dan menerjemahkannya kepada bahasa Arab. Ya, beliau melakukan sedikit penghapusan apa yang ada di asal yang ditulis oleh Syekh Nadir Mundir minal lughatil jawiyah, yang dia dari apa yang dia tersebutkan dalam bahasa Jawa, dan wa tartibi ba'di qawaidihi, merapikan sebagian kaidah-kaidah yang tersebutkan. Kata beliau tadzkiratan, sebagai pengingat bagi dirinya, li nafsi wa li abna'i jinsina, ini Indonesia, wa tashilan li walahum fi hifdhiha, untuk mempermudah menghafal kaidah-kaidah tadi. Wa dakhran itu tadi tabungan, li wali walidayya fil yaumi wal qiyamah. Ini fi yaumil qiyamah maksudnya, fi yaumi al qiyamah. Di situ ya ada mungkin ya mungkin kita bilang khata' matba'i, yaitu fi yaumil qiyamah, bukan fil yaum, karena dia min babil idhafah al ma'nawiyah. Idhofah ma'nawiyah itu kan mudhafnya tidak boleh beralif lam. Nah, kecuali nanti kalau dia apa mimbab al-idhofah al-lafziyah. Ya, sebagaimana yang kita pelajari di bab al-idhofah. Kemudian saat kita sebutkan ya mungkin 3 atau 4 kaidah pertama yang beliau sebutkan, kita jelasin. Bismillah. Qala al-musannif rahimallahu taala, al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama, idza taharrakatil wawu wal ya ba'da fathatin muttasilatin fi kilmataihima ubdilata alifan. Ini tabaan, ini kaidah yang masyhur ya, yang penting juga kita ketahui sehingga nanti memudahkan kita membaca kitab-kitab seperti Syarhul Kailani dan lain sebagainya ya. Kata beliau, idza taharrakatil wawu wal ya, apabila wawu dan ya itu berharokat. Nah, ini saat apabila waw dan ya ini berharokat, antum tambahin biharokatin asliyah. Idza taharrakatil waw wal ya biharokatin asliyah. Jadi nanti saat di kaidah ini antum harus kemudian mengeluarkan dari kaidah ini beberapa syarat sehingga waw dan ya tadi nanti dirubah menjadi apa? Alif. Itu yang tersebutkan di perkataan Syekh pertama, Pak. Idza taharrakatil waw wal ya. Apabila waw dan ya itu apa? Berharokat. Berarti kalau waw dan ya itu tidak berharokat, maka dia tidak diubah menjadi alif. Misalkan yaumun misalkan.
Nah, ini ada ya, ya-nya tidak berharokat meskipun sebelumnya apa? Maftuh. Ini tidak diubah menjadi apa? Alif. Jadi idza taharrakatil waw wal ya. Ini berarti syarat pertama ini. Kita tambahkan tadi biharakatin asliyah. Harus dengan harokat asli. Karena nanti kata ulama gini, San, ada kalimat tawam. Tawamun. Nah, jadi ada kalimat tawamun. Tawamun itu bahasa atau ungkapan lain dari tawam, kembar. Tawamun. Kemudian nanti apa, San? Ada pemindahan harokat apa hamzahnya ke waw. Terus hamzahnya dihapus. Jadi dari tawamun menjadi apa? Tawamun. Tawamun ini, San, antum lihat tawamun. Ada waw berharokat, betul? Ada waw berharokat. Jadi sebelumnya maftuh, tapi nggak kita ubah menjadi alif. Kenapa? Karena harokatnya bukan asliyah, melainkan apa? Aridah. Jadi kata ulama ada kalimat tawam. Apa? Mana? Ada kalimat tawam. Jadi tawam ini kita bilang bentuk lain dari tawam. Jadi tawam ini asalnya tawam, bentuk perubahan dari tawam. Nah, tawam ini artinya yang kembar itu, yang kembar dua, kembar siam ini. Nah, ini dipindah harokat hamzah kepada waw. Kemudian nanti apa terjadi? Penghapusan hamzah, sehingga jadinya ini tawamun ini. Nah, ini ada waw berharokat, betul kan? Idza taharakatil waw wa fataha ma qablaha. Sebelumnya juga maftuh, tapi ini tidak diubah menjadi alif. Alasannya kenapa? Karena ini bukan harokat apa? Asliyah, melainkan apa? Aridah. Aridah itu apa? Ya, yang ada sebelumnya nggak ada. Kan dia tadi asalnya sukun. Nah, makanya kita tambahkan tadi idza taharakatil waw wal ya, kita tambahkan apa saat biharakatin asliyah. Berarti sudah dua syarat ini. Jadi syarat pertama tadi apa? Waw dan ya harus berharokat. Yang kedua harokatnya pun juga harokat apa? Asliyah, harus harokat asliyah. Kemudian saat idza taharrakatil waw wal ya ba'da fathatin muttasilatin. Ba'da fathatin muttasilatin. Mana nih? Oh gini ya. Saat syarat yang ketiga yang tersebutkan di perkataan Syekh ba'da fathah. Jadi maksudnya ba'da fathah apa saat waw dan ya yang berharokat tadi jatuh setelah fathah. Tamam saat ketika disebutkan fathah berarti kalau kasroh tidak diubah menjadi alif. Atau berarti kalau apa? Kalau domah tidak diubah menjadi apa? Alif. Misalkan saat suwarun. Misalkan kita punya kalimat suwar. Suwar ini jamak dari apa? Surah. Misalkan suwar. Suwar ini apa? Ini berharokat. Waw dan ya-nya berharokat. Tapi sebelumnya apa? Bukan fathah, domah. Sehingga tidak diubah menjadi apa? Alif. Ini berarti syarat ketiga. Ba'da fathah. Perkataan Syekh ba'da fathah ini menjadi syarat ketiga. Kapan waw dan ya diubah menjadi alif? Berharokat sebelumnya fathah, artinya keduanya jatuh setelah fathah. Berarti kalau kasar sama dhammah tidak diubah menjadi alif. Terus muttasilah. Nah, maksudnya apa muttasilah ini? Fathahnya muttasilah dengan apa? Dengan waw dan ya-nya tadi. Ini berarti syarat keempat. Apa syarat keempat berarti? Waw dan ya sama yang maftuh sebelumnya harus di satu kata yang sama. Antakunal waw awil ya fi kalimatin wahidah ma'al maftuh. Harus dalam satu apa kata. Harus dalam satu apa? Kata. Sehingga kalau misalkan anak buat jumlah kayak ini misalkan. Inna yauma. Inna yauma. Inna yaumal fasli kana inna yauma misalkan. Atau berarti ada maftuh Ustaz. Maftuh. Terus ada ya yang berharokat setelahnya. Tapi kan ini tidak dalam satu apa? Tidak dalam satu kata. Sehingga ini yang dimaksud oleh siapa? Ba'da fathatin muttasilatin fathahnya tadi bersambung apa? Dengan waw dan ya di mana? Kata beliau fikil mataihima. Di dua katanya. Maksudnya dia apa? Ya waw dan ya. Intinya apa? Dia berada dalam satu kata. Antakunal waw awil ya wal maftuhu maqablaha itu bahasa muttasilatan. Artinya fi kalimatin wahidah. Dia harus bersambung di sini maksudnya ya berada dalam satu kata. Sehingga kalau misalkan itu di dalam dua kata,
ini tidak menyebabkan waw ataupun ya diubah menjadi apa Ustaz? Diubah menjadi alif. Apa Ustaz ya? Ini yang keempat syaratnya. Ubdilata alifan. Kata beliau diubahlah waw dan ya-nya tadi menjadi alif. Secara langsung dari perkataan Syekh kita bisa keluarkan darinya tadi apa? 3 syarat. Kita tambahkan tadi syarat apa? Biharakatin asliyah. Terus antum tambahkan Ustaz yang kelima. Yang kelima, ini syarat penting ini. Alla yakuna ma ba'dal waw, alla yakuna ma ba'dal waw alla yakuna ma ba'dal waw awil ya sakinan. Alla yakuna apa Ustaz? Alla yakuna ma ba'dal waw wal ya sakinan. Jadi jangan sampai setelah waw dan ya itu Ustaz sakin. Ini sebenarnya ada perincian saja, ada perincian. Ya, ini kalau misalkan waw dan ya-nya itu ainul fi'li, maka yang sakinnya tadi ya terserahlah, yang penting sakin. Kalau dia lamul fi'li, maka ya sakinnya tadi dalam bentuk aliful itsnain misalkan, ataupun juga ya musyaddadah, ya unisbah. Ya ala kulil kalau anak pingin menjederhanakan ya cukup sebenarnya alla yakuna ma ba'dal waw wal ya sakinan. Sehingga seperti apa saat bayanun. Seperti bayanun. Ini bayanun ini saat ada ya yang berharokat, sebelumnya apa saat maftuh, tapi tidak diubah menjadi alif. Kenapa? Karena setelahnya sakin. Ini syarat yang kelima ini penting. Alla yakuna ma ba'dal waw wal ya sakinan. Arti tidak ada apa sakin. Sakin ini kalau misalkan antum pengen perinci ya bisa alif, bisa ya musyaddadah, atau bisa alif, bisa harfun musyaddad. Karena kan harfun musyaddad itu kan terdiri dari apa? Sakin dan mutaharrik. Jadi alif sama apa? Harfun musyaddad. Itu yang sakin yang kita maksudkan tadi. Misal kalau kita punya kalimat gini Ustaz. Yawad, misal kita punya kalimat yawaddu. Yawaddu kenapa nggak kita ubah Ustaz? Kenapa nggak kita ubah? Bukan karena ini. Kenapa? Yawaddu kenapa kita ubah? Karena harokatnya bukan asli ya. Kenapa? Karena harokatnya bukan asli ya. Yawaddu apa Ustaz aslinya? Yaudadu kan? Yaudadu kan, terus dalnya karena pengen diidgham dipindah ke waw tuh. Berarti kan harokatnya apa? Bukan asli ya, melainkan apa? Aridah. Makanya apa enggak diubah. Tapi yang berkaitan dengan kita misalkan alawiyun, alawi. Ini ada waw berharokat, sebelumnya maftuh toh. Coba setelahnya apa? Musyaddad. Setelahnya musyaddad. Apa ini? Ya unisbah kan ini? Ya unisbah. Setelahnya musyaddad. Musyaddad itu kan apa? Sakin mutaharrik. Berarti setelahnya sakin, enggak diubah. Atau misalkan yang sering kita dapatin dalam tasrif lugawi, misalkan Roma. Kalau antum tasrif lugawi gimana? Roma kan aslinya Romaya toh. Diubah alif enggak itu? Diubah toh. Tapi kalau udah sampai apa? Aliful itsnain 2 orang apa? Romaya. Enggak kita bilang Roma, kan? Romaya. Jadi apa tadi? Roma ya. Kenapa enggak diubah menjadi alif? Karena setelahnya sakin. Karena setelahnya sakin. Jadi ini kalau dalam Syarhul Kailani itu yang disebut sama Imam Kailani dengan mani, ada mani. Jadi kapan ya dan waw yang berharokat sebelumnya maftuh diubah menjadi alif? Illam yujad ba'daha mani. Mani itu maksudnya tadi sakin tadi. Sakin tadi kita sederhanakan baik dalam bentuk alif ataupun dalam bentuk harfun musyaddad. Harfun musyaddad itu kenapa? Karena ya dia terdiri dari sakin sama mutaharrik. Ini yang kita sebut dengan mani. Ini disebut sama ulama dengan mani. Jangan sampai setelahnya ada mani. Ini 5 syarat penting sekali untuk melengkapi apa maklumat dan faedah di kaidah ini. Sama juga yang keenam ini. Ini keenam. Ini keenam ini penting ini. Ini syarat ini sebenarnya lebih kepada apa ya? Penentuan atau ya jenis kalimatnya saja. Jadi kita sebutkan Allah takunal kalimah. Ini lebih kepada kalimatnya ya. Lebih kepada kalimatnya. Jadi
Jadi tidak berkaitan dengan waw, ya dan juga maftuh sebelumnya kan. Kalau tadi kan yang 5 kaidah sebelumnya kan berkaitan dengan itu ya. Ya teknisnya bahasanya. Tapi kalau ini berkaitan dengan jenis katanya. Nah, kita bilang alla takunal kalimah fi'lan ala fa'ila, fi'lan ala wazni fa'ila, ala wazni fa'ila, wasfuhu af'al. Isa. Jadi kaidah yang ke-6 ini dan nanti yang ke-7 ini berkaitan dengan jenis katanya. Ini tidak terjadi perubahan waw dan ya kepada alif ketika sebelumnya maftuh, ketika besar kalau kalimatnya itu fi'il berwazan fa'ilah dan sifatnya, sifat itu wasf itu maksud ismul fa'ilnya. Ismul fa'ilnya itu berwazan af'al. Ini sebenarnya apa? Sederhananya saat ini yang dimaksud oleh ulama apa saat kalau misalkan itu di fa'ila seperti awira, sawida, awira, sawida. Ini meskipun apa saat ada waw berharokat toh, sebelumnya maftuh kan? Sebelumnya maftuh. Tapi ini diubah menjadi apa? Tidak diubah menjadi apa? Tidak diubah menjadi alif. Ini yang kita kenal dengan ajwaf tapi goirul mu'al. Ajwaf tapi goiru apa? Goirul mu'al. Karena kan ajwaf itu kan ada al mu'al, ada goirul mu'al. Artinya apa? Goirul mu'al itu harful ilahnya nggak mengalami ilal, nggak mengalami perubahan. Harful ilahnya nggak lagi mengalami apa? Perubahan. Itu di mana saat? Di fa'ila. Kalau kalimatnya apa? Fi'il madin ajwaf, ya kan? Ajwaf itu kan berarti apa saat? Ainul fi'ilinya apa? Harful illah. Tamam? Ala wazn fa'ila tadi kita bilang. Terus ismul fa'ilnya ala wazn af'al. Ala wazn apa saat? Af'al. A'war, aswad. Jadi sehingga seperti sawida, awira. Jadi kalau misalkan ada waw yang berharokat, tapi itu di kalimat yang seperti ini tidak diubah. Nah, makanya kita bilang tadi ini syarat ke-6 lebih kepada jenis katanya atau jenis kalimatnya. Alla takunal kalimah itu apa saat? Fi'lan ala wazni apa saat? Fa'ila, yang wasafnya itu apa? Af'al. Nah, ini jangan kita dapatin di sini. Kalau didapatin di sini dia tidak mengalami apa? Perubahan. Sama yang terakhir yang ke-7. Alla yakuna fi'lat ta'ajjub. Alla yakunal kalimah fi'lat ta'ajjub. Alla yakunal kalimah fi'lat ta'ajjub. Nah, ini juga apa Zat? Apa maksudnya? Tidak kita dapatin di fi'il ta'ajjub. Nah, salah satu sigoh ta'ajjub itu apa Zat? Maaf Allah kan? Ya maksudnya itu tidak kita dapatin di apa? Af'al ini tadi. Misal contoh ya. Kita pengen bilang begitu jelasnya masalah ini. Ma'abiyana. Apa Zat? Ma'abiyanal mas'alah. Ma'abiyanal mas'alah. Nah, ini tidak kita ubah menjadi apa? Tidak kita ubah menjadi apa? Alif. Kenapa? Karena ya pingin mempertahankan af'alnya tadi, pingin mempertahankan apa? Af'alnya tadi. Artinya ini tidak terjadi di fi'lut ta'ajjub. Oh, ini enggak ya? Oh, enggak ini enggak menjadi syarat nih, enggak. Ini berkaitan dengan nakal ini, bukan berkaitan dengan ini. Perubahan alif kepada apa? Perubahan waw dan ya menjadi apa? Alif. Ini nanti dinakal. Ini di kaidah kedua. Ini kaidah kedua, bukan di sini. Ini enggak usah disyaratkan berarti. Berarti syaratnya tadi alla takunal kalimah ala wazn fa'ila. Ala wazn fa'ila yang dia itu ajwaf karena ainul fi'linya harful illah. Yang wasafnya ala wazn apa Zat? Af'al. Nah, ini berarti yang kedua. Berarti kaidah yang kedua. Ini berarti kaidah yang pertama ada 6 syarat tadi kita bilang. 6 syarat, 5 syarat berkaitan dengan ya teknis yang ada di kalimat tadi sehingga waw dan ya itu diubah menjadi alif. Syarat terakhir itu berkaitan dengan apa? Dengan jenis katanya. Itu tidak di fa'ila yang dia ajwaf. Ya, kalau di fa'ila yang dia ajwaf yang sifatnya ala wazan af'al bukan fa'il, maka nanti waw dan ya-nya tidak diubah menjadi alif. Jadi ini kata Syekh kaidah yang pertama, idza taharrakatil waw wal ya, kita bilang apa? Biharakatin asliyah ba'da fathatin muttasilatin fi kilmataihima. Kita bilang fi kilmataihima ini apa? Berarti dalam satu kata ubdilata alifan. Maka waw dan ya-nya ini diubah menjadi
alif. Contohnya mislu sona wa ba'a. Sona ini asal alifnya adalah waw, sowana, sona asluhu sowana. Kemudian wawnya berharokat, sebelumnya maftuh diubahlah wawnya menjadi alif sehingga menjadi sona. Wa ba'a, ba'a asluhu madasad baya'a, taharrakatil ya wa fataha ma qablaha kulibatil ya alifan asluhu ma sowana wa baya'a, kata Syekh. Nah, kita masuk ke kaidah kedua. Al-qaidatu tsaniyah. Qala rahimahullahu ta'ala, idza waqa'atil waw wal ya ainan mutaharrikatan min ajwafin wa kana ma qablahuma sakinan sahihan nukilat harakatuhuma ila ma qablahuma nahu yaqum wa yabi'u. Kaidah pertama itu berkaitan dengan qalb. Ustaz. Kaidah pertama itu berkaitan dengan apa? Al-i'lal bil qalb. Karena apa? Merubah waw dan ya menjadi alif. Nah, kaidah kedua ini berkaitan dengan an-naql. An-naql atau yang tadi kita sebut dengan apa? Al-iskan atau at-taskin. Paham, Ustaz? Nah, kata beliau, idza waqa'atil wawu wal ya ainan mutaharrikatan. Apabila waw dan ya itu kita dapatin apa? Berupa ainul fi'li. Yang keduanya berharokat. Mutaharrikatan min ajwaf. Ya, ini kalau antum pingin bayangkan, ya tadi seperti yakum. Nah, ini maksud dari Syekh ainan mutaharrikatan min ajwaf. Ya sebenarnya sebenarnya ya, ini kan beliau pingin menyebutkan secara nggak langsung maudhi. Kapan kaidah ini didapatin? Ya, beliau bilang kalau apa? Waw dan ya-nya tadi sebagai ainul fi'li, sama Ustaz, yang dia berharokat dari apa? Kalimat yang ajwaf. Ini kalimat yang ajwaf bisa dia fi'il mudhari. Paham, Ustaz? Bisa juga nanti apa, Ustaz? Misal di masdar. Di masdar. Antum tahu masdar dari af'ala sama istaf'ala. Kalau af'ala ainnya itu harful illah, istaf'ala kalau ainnya harful illah. Misalkan aqama. Itu nanti masdarnya ala wazan apa? Ifalah toh? Tapi kan ifalah itu kan sebelumnya apa? Misalkan iqama, asluhu itu apa? Iqwam. Nah, intinya kan apa, Ustaz? Kalau ada waw dan ya, dia jatuh sebagai ainul kalimah, dia berharokat ya tadi di kalimat yang dia ajwaf. Ajwaf itu berarti ya tadi saat waw dan ya tadi sebagai ainul fi'li tadi yang dia ajwaf. Ajwaf itu kan berarti apa, Ustaz? Yang ainul fi'linya harful illah. Wa kana ma qablahu masakinan sahihan. Yang sebelum keduanya itu apa? Sahih sakin. Sahih sakin. Sehingga nanti harokat dari waw dan ya yang dia harful illah harus dipindah kepada apa? Sakin sahih yang sebelumnya ini tadi. Nah, maka apa? Nukilat harakatuhuma, dipindahlah harokat keduanya. Keduanya maksudnya apa di sini? Al wawal wal ya ila ma qablahuma. Siapa ila ma qablahuma? Yang dia sakin sahih tadi. Jadi saya anak pingin tanbih ini yang beliau sebutkan tadi ainan mutaharrikatan min ajwaf. Jadi saya ini berarti antum tulis, Ustaz, mau adiknya itu di mana aja? Pertama, Ustaz, di fi'il mudhari. Pertama di fi'il mudhari. Di fi'il mudhari semisal apa yang beliau contohkan? Yaqumu. Itu kan asalnya apa, Ustaz? Yaqumu. Yaqumu asalnya apa? Yaqumu. Nah, ini yaqumu kan? Yaqumu. Jadi kemudian apa kita dapetin ada waw berharokat sebelumnya sakit sahih, maka dipindah harokatnya sehingga menjadi apa? Yaqumu. Nah, ini yang kita sebut dengan al-i'lal bin naql atau apa? Al-iskan. Ini pertama, saat ini apa? Di mudhari. Kemudian yang kedua di al-masdar. Masdar yang dia dari af'ala sama istaf'ala. Apabila dia tadi apa? Ajwaf. Apabila tadi dia ainul fi'linya harful illah. Nah, misal di mana tadi di iqamah asluhu iqwam, atau misalkan istiqamah asul apa, Zat? Istiqwam. Ini kan terjadi kaidah ini. Terus yang ketiga, Zat, yang ketiga itu di ismul maf'ul. Ismul maf'ul. Ya, ismul maf'ul dari mana? Dari ajwaf. Kan ini bicara ajwaf tadi saja. Intinya Anda pengen sebutkan ini sigoh apa saja, artinya mawadhi'nya di mana saja, di sigoh apa saja ini iklal ini terjadi. Kita bilang tadi fi'il mudhari dari yang ajwaf tadi, terus masdar,
Terus kemudian yang ketiga ismul maf'ul. Ismul maf'ul. Contoh apa Ustaz? Makum misalkan. Makum. Makum ini aslinya apa? Makum ya kan? Makum. Asalnya apa? Makum. Makum. Ya udah terjadi kaidah ini tadi, kaidah i'lal nakal tadi terjadi. Kenapa? Karena waw berharokat sebelumnya sakin sahih. Nah, ini berarti di ismul maf'ul. Saat yang keempat saat ismul makan. Ismul makan. Ismul makan atau ya masdar mimi bisa juga ismul makan atau masdar mimi. Ya ismul makan atau masdar mimi dari yang ajwaf. Misalkan saat makom. Makom itu saat aslu apa makwam, bukan maf'al. Bukan ismul makan yang dia maf'al. Makom, makwam. Udah dipindah harokatnya. Kemudian nanti wawunya menjadi alif, diubah lagi menjadi apa? Alif. Jadi ada dua i'lal di situ. Ada i'lal bin nakli sama al-i'lal bil qalbi. Nah, ini tadi saja di perkataan Syekh, idza waqa'atil waw wal ya ainan, dia sebagai ainul fi'li, mutaharrikatan, dia berharokat min ajwaf. Nah, ini kita bilang tadi apa? Terjadi di beberapa sighah tadi, ada 4 ya. Ada 4 fi'il mudhari, masdar, ismul maf'ul sama ismul makan atau ismul zaman, atau kita bilang tadi apa? Al-masdar al-mimi yang dia maf'al sama maf'il. Wa kana ma qablahuma sakinan sahihan nukilat harakatuhuma ila ma qablahuma. Nah, ini saat antum tambahin nukilat harakatuhuma ila ma qablahuma kan? Dipindah kan harokat waw dan ya tadi kepada yang setelahnya, apa? Kepada yang sebelumnya yang dia sakin sahih. Nah, ini nanti antum tulis lanjutan ya. In janasa. Jadi antum tulis, jadi kan dipindah nih. Ini amaliyah setelah dipindah. Setelah dipindahnya harokat, maka nanti kita lihat. In janasa al harokat al mangkulah, in janasa al waw wal ya al harokata al mangkulah, maka besar. Udah, yakfi an nakal. Jadi in kita bilang saat in janasa al waw wal ya al harakat al mangkulah, maka apa? Fayakfi nakal. Yakfi nakal. Enggak ada amaliyah yang lain, enggak ada i'lal yang lain. Contoh tadi seperti yang beliau sebutkan. Yaqumu aslu mana? Yaqumu. Kan ada i'lal ini saja berharakat sebelumnya sakin sahih dipindah terus kan? Dipindah harokat dhammahnya tadi kepada sakin sahih sebelumnya. Setelah dipindah dilihat. Tadi apa yang pertama kita bilang? Injanasa. Kalau waw dan ya tadi sejenis dengan harokat yang dipindah. Wow, sejenis enggak dengan dhammah? Sejenis. Maka apa saat yakfi nakal. Maksudnya enggak ada i'lal yang lain. Udah dibiarkan begitu, artinya yakfi nakal ya udah wawunya disukunkan berarti yaqum. Tapi illam yujanis, ini yang kedua. Illam yujanis al harakat al mangkulah, maka besar nggak cukup nakal berarti apa Sat? Yujad qalb. Apa Sat? In lam yujanis al waw wal ya al harakat al manqulah, apa Sat? Fayajril qalb. Maka akan terjadi apa? Maka akan terjadi qalb. Ya yang harful ilahnya tadi waw dan ya tadi akan diubah. Misal contoh Sat. Ya khafu. Ini asluhu mana? Ya khawafu. Ada kan ilahnya ada apa? Al wawnya berharokat, sebelumnya sakin sahih, dipindahlah harokat waw kepada apa? Sakin sahih sebelumnya. Setelah dipindah, maka kita lihat wawnya sejenis enggak dengan fathah? Tidak sejenis. Waw lam yujanis al harokatal mangkulah. Kalau lam yujanis, maka setelah nakal itu harus terjadi apa? Qalb. Kita qalb kepada apa ini wawnya? Kita qalb kepada alif. Biar dia sejenis dengan harokat yang sebelumnya. Sehingga yakhwafu menjadi apa saat? Yakhaf. Menjadi apa saat? Ya khaf. Atau misalkan yahabu dari hayiba ini yahabu yahyabu. Ini yahyabu. Ya. Ada ilahnya ada. Artinya apa? Yang namanya harful ilah berharokat sebelumnya apa? Sakin sahih. Dipindah, setelah dipindah, nah ya ini tidak sejenis dengan apa? Fathah. Makanya ya-nya apa? Kemudian langsung diubah kepada apa? Alif.
sehingga dia sejenis dengan harokat mangkulah. Jadinya apa? Yahabu. Ini biasanya tafsir yang disebutkan di kaidah ini. Artinya setelah terjadi nakal maka dilihat. Inja nasa al-waw wal ya al harokat al mangkulah fayakfin nakal. Tapi kalau ilam yujanis, di mana waw tidak sejenis dengan fathah, ya tidak sejenis dengan apa saat fathah, maka nanti baik waw dan ya saat mengalami qalb. Artinya layak fi an-naqlu bal yajri apa? Al-qalbu. Nah, setelahnya kemudian mengalami i'lal bil qalb. Jadi ini yang setelah ila nukilat harakatuhuma ila ma qablahuma, ini perlu kita sebutkan tafsir yang tadi. Karena kalau misalkan tidak sejenis, maka nanti tidak cukup nakal, juga harus ditambahi dengan apa? Dengan qalb. Maka kata beliau nahu yakumu wa yabi'u. Nah, ini yakumu ini ya, yakumu ini karena dia sudah sejenis maka cukup nakal. Tapi kalau yang kita sebutkan tadi antum tambahkan ya khofu. Nah, setelah nakal itu apa? Yang namanya waw tidak sejenis dengan fathah, maka harus juga ada al-qalbu, qalbul waw dan juga qalbul ya-nya tadi apa? Alifan. Pokoknya yang sejenis dengan harokat yang dipindah tadi. Kemudian kaidah yang ketiga, al-qaidatu tsalitsah, qala rahimallahu taala, idza waqa'atil waw wal ya ba'da alifin zaidatin ubdilata hamzah. Nah, ini perubahan waw dan ya sebagai harful illah kepada hamzah. Jadi kata beliau apabila waw dan ya itu jatuh setelah apa? Alif zaidah, maka keduanya akan diubah menjadi hamzah. Antum lihat nih syaratnya, ya, kata beliau. Bisyart. Ini beliau nih menyebutkan syarat, ingin menyebutkan maudhi sebenarnya. Di mana ini kaidah ini terjadi? Bisyartin an yakuna fismi fa'il wa tarafan fi masdar. Antum tambahkan. Bisyartin aydan hamzah an yakuna ba'da alifit taksir. Jadi antum lihat bisyart, kata beliau dengan syarat kalau waw dan ya-nya tadi itu sebagai ainul fi'li di ismul fa'il. Ini yang pertama, yang di ismul fa'il itu seperti di ismul fa'il dari qoma, ba'a. Nah, nanti kan kalau misal kita disuruh mentasrif istilahi, misalkan qoma yaqumu qauman wa ma qauman fahuwa. Ketika kita pengen sebutkan sigo ismul fa'ilnya gimana? Qaim, ya kan? Hamzah di situ asalnya apa? Wow. Hamzah tadi asalnya apa? Wow. Ya, qaim itu asluhu madza? Qawimun. Baru kemudian ada waw, ya kan, jatuh setelah alif zaidah. Karena kan alif di ismul fa'il itu kan alif zaidah. Nah, maka diubahlah wawnya tadi menjadi apa? Menjadi hamzah. Atau misalkan ba'i'. Ba'i' itu kan ya hamzahnya tadi asalnya ya. Bayi' asluhu bayi'. Ya udah ada ya jatuh setelah alif zaidah karena alif di ismul fa'il itu apa? Alif zaidah. Nah, sehingga ya-nya tadi berubah menjadi hamzah, bayi' jadinya ba'i'. Nah, ini kan pertama, bisyart an yakuna ainan, dia sebagai ainul fi'li di ismul fa'il. Nah, ismul fa'il tadi seperti apa tadi? Qaim dan juga bayi'. Qaim dan juga ba'i', yang mana hamzahnya itu apa? Di keduanya asalnya waw dan juga ya. Kemudian yang kedua antumnya, tarafan min masdar. Ini terjadi di mana nih? Ketika dia, kalau tadi kan sebagai ainul fi'li kan berarti di tengah. Kalau ini apa? Kalau di taraf itu berarti di akhir. Setelah alif masdar. Alif masdar itu alif zaidah. Contohnya binaun, kisaun, ini binaun. Hamzah ini itu asalnya waw. Binaun, enggak, kalau ya itu enggak, ya asalnya ya binayun misalnya. Binaun atau apa? Ya kan, binayun. Ya, baru kemudian ya-nya diubah menjadi apa? Salah hamzah. Kenapa? Karena jatuh setelah alif zaidah. Artinya kalau di ismul fa'il tadi kan berarti apa? Dia sebagai ainul fi'li berada di tengah. Kalau di masdar berarti apa? Dia berada di taraf. Ya, ala kulli hal sebenarnya mau dia sebagai ain, mau dia sebagai taraf, intinya sekedar dia setelah apa? Alif zaidah, ini nanti dia ubah menjadi apa? Menjadi hamzah. Jadi yang paling penting itu ini alif zaidahnya tadi. Nah, kalau di ismul fa'il berarti kan kalau dia berada sebagai ainul fi'li. Tapi kalau di masdar kalau dia berada apa? Di akhir. Tarafan itu maksudnya akhiran. Sama misalnya, intinya setelah alif zaidah. Atau kita tambahkan tadi satu lagi.
kalau dia jatuh setelah alif taksir. Alif taksirnya alif zaidah. Contoh, contoh Jazair misalnya. Jazair itu jamak dari apa? Jazirah tuh. Jaziratun. Berarti kan Jazair kan aslinya apa? Jazair. Jazair. Nah, hamzahnya jatuh setelah alif taksir. Alif taksir itu alif apa? Alif zaidah. Maka apa? Nah, menjadi apa? Jazair. Atau misalkan ajaiz, ajaiz jamak dari ajus. Yang tua. Perempuan yang tua, ajaiz. Asal ajaiz apa? Ajawiz, ajawiz. Terus ada waw jatuh setelah alif zaidah. Nah, alif zaidah itu di mana? Yang kita sudah dengan alif taksir, artinya di jamak taksir. Nah, jadi saatnya kalau di jamak taksir itu berarti apa? Dia menjadi ainul fi'li juga, sama seperti di ismul fa'il. Ya, ala kulli saat fokus kepada yang disebutkan Syekh idza waqa'atil waw wal ya ba'da alifin zaidah. Ini yang penting apa? Ada waw dan ya jatuh setelah alif zaidah. Alifnya tadi statusnya apa? Tambahan. Imma nanti di ismul fa'il dari yang ajwaf mu'al seperti koma dan ba'a, qaim ba'i, tamam saja. Atau dia sebagai ainul fi'li setelah alifut taksir, berarti di jamak taksir. Atau misalkan di masdar tadi sebagai yang apa? Kalimat akhir. Artinya dia apa? Yakunu tarafan fil masdar. Intinya apa? Nanti kalau di masdar tadi ada alifun zaidah, setelahnya ada waw dan ya tadi diubah menjadi apa? Hamzah. Diubah menjadi hamzah. Kemudian yang keempat, ini kaidah masyhur juga ini. Al-qaidatur rabi'ah, idza jama'atil waw. Nah, kata beliau contohnya mislu sa'inun wa sa'irun wa kisa'un wa binaun asluha sawinun wa sa'irun wa kisawun wa binayun. Nah, ini tadi ya binayun, berarti asal hamzahnya ya. Kemudian kaidah yang keempat, al-qaidatur rabi'ah, idza jama'atil waw wal ya fi kalimatin wahidah. Ini masyhur jiddan ya. Wasubiqat ihdahuma bisukuni ubdilatil waw ya'an wa udghimatil ya'ul ula fit tsaniyah. Jadi apabila bertemu apa waw dan ya dalam satu kalimat dan didahului salah satu dari keduanya dengan sukun, maka ini yang diubah saat ubdilatil waw. Jadi yang diubah selalu siapa? Waw. Jadi saat mau posisi wawnya di awal ataupun posisi wawnya di mana saat? Di yang kedua. Artinya sekedar ada pertemuan apa waw dan ya, mau wawnya sebagai yang pertama atau wawnya yang kedua. Pokoknya pasti yang diubah itu apa saat? Wawnya. Diubah menjadi apa? Ubdilatil waw ya'an wa udghimatil ya'u al-ula fit tsaniyah. Ya setelah wawnya diubah menjadi ya kan berarti ada perjumpaan dua ya. Karena ada dua huruf sejenis maka nanti terjadi apa? Al-idgham. Terjadi yang namanya apa? Al-idgham, dimasukkan ya yang pertama kepada ya yang kedua. Sama misalnya, kata beliau contohnya mayyitun. Mayyitun ini asalnya maywit. Ini kata beliau maywit. Maywitun. Atau misalkan contoh lain seperti mayyit ini apa? Sayyid. Sayyidnya asalnya apa? Saywidun. Saywidun. Ya sudah terjadi perjumpaan ya dan waw. Kemudian apa? Sebelum salah satu dari keduanya yang awalnya itu sukun, tamam Ustaz. Ya sudah diubahlah wawnya nanti menjadi apa ya? Baru diidghamkan ya yang pertama kepada ya yang kedua sehingga menjadi apa? Mayyitun sama sayyidun. Jadi Ustaz ya. Terus antum lihat contoh yang kedua Ustaz, wa marmiyun, marmi. Antum lihat Ustaz, marmi. Ini ismul maf'ul dari rama. Ismul maf'ul dari apa Ustaz? Rama. Coba kalau misalkan kita tasrif istilahi roma yarmi romyan romarman fahuwa ramin wadaka marmiyun aslun ada marmuyun ada perjumpaan apa saat waw dan ya. Kalau tadi saat di saywid wawnya yang pertama atau kedua toh yang kedua toh. Kalau sekarang apa wawnya yang pertama marmuyun ya tetap mau wawnya yang kedua atau yang pertama pokoknya yang diubah hanya wawnya saja. Jadi perubahannya di sini itu terjadi di wawunya saja. Diubah menjadi apa dia? Diubah wawunya menjadi ya sehingga jadi apa? Marmuyun. Ya sudah, hasolal idgham karena ada dua huruf sejenis dimasukkan jadinya marmuyun. Ya karena memang ada domah setelahnya ya diubahlah domahnya menjadi apa saat? Menjadi kasroh, makanya jadi marmiyun. Ya, tamam Ustaz ya. Al-Qur'an ini kaidah masyhur. Antum baca Syarhul Kailani, ini pasti akan apa Ustaz?
mutadawil, muntasyir. Intinya apa? Enggak hanya ini, 4 kaidah yang pertama. 4 kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama tadi, yang kedua, ya, yang ketiga atau yang keempat ini termasuk kaidah ya kita bilang masyhurah mutadawilah bainal kutub ya, khususnya kitab-kitab as-sarf ya. Ya, seperti yang kita yang paling dekat kita pelajari itu apa? Asyar atau Syarhul Kailani. Ya, ini kita cukupkan dengan 4 kaidah. Ya, nanti kita lanjutkan lagi. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.